lisan kita memuji dan bersyukur pada Allah atas segala nikmat serta karunia yang Allah limpahkan untuk kita semuanya, sehingga di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali melalui saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam, TV dan radio Roja. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW untuk keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, pada kesempatan pagi ini kami akan hadirkan secara langsung kajian ilmiah bersama guru kita Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafidhahullah taala. Langsung kami hadirkan kajian ini dari Masjid Nurut Tauhid Kota Bogor, dari pembahasan syara akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, kita akan simak bersama untaian materi dan pembahasan yang begitu bermanfaat yang akan disampaikan oleh Ustadz. Untuk selanjutnya kepada Ustadz kami persilahkan, falyatafadhal mazkura ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم kepada seluruh jamaah Masjid Nurut Tauhid yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dan kepada seluruh pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Pada hari ini kita akan mengkaji kembali syara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Dan dengan kita mengkaji kitab syara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah ilmu kita, bertambah keyakinan kita, dan juga bertambah amal saleh kita. Kita membahas kembali tentang syara akidah Ahlussunnah wal Jamaah karena banyak sekali kaum muslimin yang belum paham tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Banyak juga orang-orang yang pernah tahu atau pernah mendengar tentang syara ini, tapi hanya sebagian, tidak sempurna, tidak lengkap. Begitu juga ada sebagian orang yang dia mengklaim sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, tapi dia sendiri tidak tahu apa sih itu Ahlussunnah wal Jamaah. Anggapan di masyarakat ketika disebutkan tentang Ahlussunnah wal Jamaah, dianggap bahwa Ahlussunnah itu adalah orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan bid'ah dan yang lainnya. Makanya harus diluruskan, karena akidah ini akidah yang hak, akidah Ahlussunnah wal Jamaah akidah yang hak, akidah yang benar, akidah yang dibawa oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga diyakini, diamalkan, didakwakan oleh para imam
seperti Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, mereka semuanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan seterusnya, termasuk juga Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, itu juga akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya harus diluruskan tentang penjelasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan juga harus dipahami dengan pemahaman yang benar. Karena sekedar pengakuan aja Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi tidak tahu ilmunya, ini justru yang banyak menyesatkan manusia. Dan sering saya sampaikan bahwa agama Islam ini agama dalil, agama hujjah, bukan kata orang, bukan ikut-ikutan, bukan kata ustaz, bukan kata kiai. Agama Islam agama hujjah, agama Islam agama dalil, agama Islam agama ilmu. Ini harus terus diulang-ulang supaya orang ini paham. Karena secara umum sebagian kaum muslimin itu ikut-ikutan, tidak tahu ilmu, tidak tahu dalil, tidak tahu hujjah, tidak tahu keterangan. Makanya kita harus tahu bahwa agama Islam agama dalil, dan kita nggak boleh ikut-ikutan dalam kita beragama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra surah 17 ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Sesungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah Taala. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu, jangan kamu ikut. Sebab semua akan ditanya. Jadi kita harus tahu dalilnya, harus tahu hujjahnya, harus tahu sumbernya dari mana. Dari Quran, dari hadis yang sahih, itu harus tahu. Nggak boleh kita ikut. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala. Tes. لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Mereka berkata, artinya orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi atau Nasrani. Kata Allah, tilka amanihum, itu angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah, mana bukti kamu, mana hujjah kamu, mana dalil kamu jika kamu orang-orang yang jujur. Arti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 111 ini, bahwa klaim orang Yahudi, orang Nasrani bahwa mereka yang berhak masuk surga. Kata Allah, tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka. Tapi harus ada bukti. Makanya Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah kepada mereka, mana bukti kamu, mana hujjah kamu jika kamu orang-orang yang jujur. Di dalam kita beragama ini harus ada dalil, harus ada bukti, harus ada hujjah, bukan ikut-ikutan. Dan kita dalam beragama nggak bisa mengikuti banyaknya orang. Banyaknya orang bukan ukuran kebenaran. Ini harus sering diulang. Karena umumnya manusia, kata Allah dalam Al-Quran, orang-orang fasik, bukan orang berilmu. Orang banyak bukan ukuran kebenaran. Orang banyak secara umum kata Allah fasik. Allah menyebutkan dalam beberapa ayat. Di antaranya Allah sebutkan di dalam surah Al-Maidah di ayat 49, Allah berfirman, "Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun." Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang fasik. Kebanyakan manusia kata Allah orang-orang fasik. Artinya orang-orang yang melanggar ketaatan kepada Allah, orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah, orang-orang yang banyak berbuat dosa dan maksiat. Kebanyakan manusia. Makanya ketika kita mengikuti kebanyakan orang pasti sesat. Allah sebutkan dalam surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 116, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Kata Allah Ta'ala,
Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kalian mengikuti kebanyakan manusia, niscaya mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Dan mereka itu hanya menyangka-nyangka, dan mereka hanya berdusta. Allah sebutkan dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 116. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu jalan Allah. Mereka itu hanya menyangka-nyangka, dan mereka ini hanyalah berdusta. Jadi kebanyakan manusia bukan ukuran kebenaran. Dan harus kita ingat ini. Karena masyarakat selalu jadikan orang banyak melakukan ini. Orang banyak akidahnya begini. Orang banyak keyakinannya begini. Orang banyak bukan ukuran. Dalilnya mana? Hujahnya mana? Keterangannya mana? Kemudian juga di masyarakat juga sering yang jadi ukuran kebenaran bagi mereka nenek moyang. Nenek moyang bukan ukuran kebenaran. Dulu kan bapak-bapak kita begini. Dulu nenek moyang kita begini. Ini bukan ukuran kebenaran. Allah menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 170, Allah berfirman, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun." Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, kami mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak dan nenek moyang kami melakukannya. Kata Allah, apakah mereka akan mengikuti juga? Padahal bapak mereka tidak berpikir, dan mereka itu tidak dapat petunjuk, dan mereka tidak berpikir. Jadi Allah menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah di ayat 170 ini tentang wajibnya kita mengikuti dalil. Apa yang Allah turunkan? Apa yang Allah turunkan? Ya Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diturunkan? Apa yang apakah mereka akan ikut juga meskipun bapak dan nenek moyang mereka tidak mendapatkan petunjuk? Bahkan Allah menyebutkan di dalam surah Luqman tentang mengikuti nenek moyang itu akan membawa di ayat qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana syaitanu yad'uhum ila 'adzabis sa'ir. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, qalu, mereka berkata, kata Allah, awalau kana syaitanu yad'uhum ila 'adzabis sa'ir. Kata Allah, apakah mereka akan mengikuti mereka juga, bapak dan nenek moyang, meskipun syaitan mengajak mereka ke neraka sa'ir, kepada azab yang pedih, azab neraka sa'ir. Jadi Allah tegur dengan keras di sini, nggak boleh kita ikut. Dalam kita beragama ini, itu harus dengan dalil, harus dengan hujjah, harus dengan Quran, harus dengan sunnah, harus dengan pemahaman para sahabat. Nenek moyang mereka nggak punya ilmu. Nenek moyang mereka nggak dapat petunjuk. Kemudian juga, ikhwani fiddin, azakumullah, bahwa Allah juga menyebutkan tentang akibat orang-orang yang sering mengikuti tokoh-tokoh dalam beragama, bukan dalil. Tokoh-tokoh, pembesar-pembesar atau penguasa atau yang lainnya, itu nanti mereka akan menyesal nanti di hari kiamat. Allah sebutkan di dalam surah Al-Ahzab
Jadi ini semua saya jelaskan dengan dalil supaya kita paham bagaimana dalilnya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran orang-orang yang mengikuti tokoh-tokoh mereka akan menyesal di hari kiamat nanti. Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab surah 33 ayat 66 sampai ayat 68. Surah Al-Ahzab surah 33 ayat 66 sampai ayat 68. Allah berfirman, "Yauma tuqallabu wujuhum fin nar yaquluna ya laitana." Yauma tuqallabu wujuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila rabbana atihim di'faini min al-'adzabi wal'anhum la'nan kabira. Pada hari yang dibolak-balikan wajah mereka di dalam neraka, mereka berkata, alangkah celakanya aku. Kenapa dulu aku nggak taat kepada Allah dan Rasulnya? Celaka kami ini, celaka. Kenapa aku dulu nggak mengikuti Allah dan Rasulnya? Dan mereka berkata, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami dulu di dunia mentaati tokoh-tokoh kami dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan Allah. Rabbana, wahai Rabb kami, atim di'fainil azab, ya Allah, berikanlah tokoh-tokoh dan pembesar itu 2 kali azab, wal'anhum la'nan kabira, dan laknat mereka dengan laknat yang besar. Penyesalan ini manfaat atau tidak? Enggak bermanfaat di hari kiamat. Tidak bermanfaat. Tapi Allah sebutkan di sini bahwa penyesalan bagi orang-orang yang mengikuti tokoh-tokoh mereka, pembesar-pembesar mereka, kiai-kiai mereka, tanpa dalil, tanpa hujjah, tanpa bukti, tanpa keterangan. Mereka beragama dengan ikut-ikutan. Apa kata tokohnya, apa kata pembesarnya, mereka ikut dalam beragama. Makanya Allah di hari kiamat memasukkan mereka ke dalam neraka. Dibolak-balikan wajah mereka dalam api neraka, dan mereka mengatakan, yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Wahai celaka kami. Mereka berkata, celaka kami, kenapa dulu kami tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul. Artinya kenapa kami nggak ikuti dalil dari Quran dan Sunnah? Kenapa nggak ikut keterangan-keterangan yang jelas itu? Dan mereka menyesali lagi, wahai Rabb kami, sungguhnya kami dulu di dunia ini mentaati tokoh-tokoh kami, pembesar-pembesar kami. Kemudian gimana? Fa'adalluna sabila, mereka semuanya menyesatkan kami jalan Allah. Kemudian mereka minta kepada Allah agar tokoh-tokoh itu diberikan azab 2 kali. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, ini juga kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, harus paham dalam kita beragama ini dalil, bukan pembesar, bukan tokoh orang itu dia kiai atau ustadz atau yang lainnya, bukan. Dalilnya ada atau tidak? Ini kebanggaan-kebanggaan banyak sekali sekarang ini orang, atau gelar-gelar yang dibanggakan, dalilnya ada atau tidak dalam kita beragama. Dan ini di dalam Al-Quran banyak Allah menyebutkan tentang celaan kepada orang-orang yang hanya ikut-ikutan. Ikhwan fillah, azakumullah, kita akan bahas buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita mulai dari awal pembahasan kita. Tentunya untuk muqaddimah ini enggak semuanya saya baca. Kita mulai dari halaman 9. Saya katakan tidak semuanya kita baca. Kemudian nanti baru masuk ke bab yang pertama. Ikhwan fillah, jazakumullah, kita bersyukur kepada Allah SWT bahwa kita diberikan nikmat oleh Allah SWT, nikmat yang paling besar di muka bumi ini bagi seluruh alam semesta, semuanya itu nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat yang paling besar, terutama untuk kita kaum mukminin. Itu nikmat yang paling besar. Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 164, antum lihat di halaman 9 dalam buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di surah Ali Imran ayat 164, surah 3 ayat 164,
Allah berfirman, "Laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus Rasul Muhammad SAW di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab yaitu Al-Quran dan Al-Hikmah yaitu As-Sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi Allah menyebutkan bahwa nikmat yang paling besar diutusnya Rasulullah SAW, yang beliau yang tadi alam semesta gelap, diutusnya beliau menjadi terang benderang. Yang tadinya orang-orang dalam kegelapan mendapatkan cahaya, tadinya mereka dalam kesyirikan diajarkan tauhid, yang tadi mereka dalam kebodohan mendapatkan ilmu, dan yang lainnya lagi. Jadi nikmat yang paling besar diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sebagai rahmatan lil alamin. Maka Allah menyebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Nabi Muhammad SAW merupakan rahmat untuk sekalian alam. Dan di antara tugas Nabi Muhammad SAW membacakan ayat Al-Quran, membacakan sunnahnya, dan juga membersihkan jiwa manusia. Dan Allah menyebutkan sungguh-sungguh mereka sebelum itu sungguh-sungguh dalam kesesatan yang nyata. Ya, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW manusia dalam kesesatan yang nyata, maka Allah memberikan petunjuk dengan diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Taala menyampaikan wahyu ini selama 23 tahun. 23 tahun Nabi SAW diturunkan Al-Quran kepada beliau, beliau dakwahkan dakwah yang hak ini, dan beliau mendakwakan dengan dakwah yang benar dengan hikmah, dan beliau mendakwakan yang pertama kali dakwah tauhid, sampai akhir hayatnya pun yang beliau dakwakan dakwah tauhid. Meskipun berangsur-angsur hukum itu berjalan tentang sholat, puasa, zakat, haji dan yang lainnya, tapi bertahap semuanya itu berjalan. Dan kemudian setelah beliau sampaikan seluruh ajaran Islam ini yang membawa manusia ke surga, Nabi sudah jelaskan, yang membawa manusia ke neraka, Nabi sudah jelaskan semuanya. Sampai Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun apa saja yang membawa kalian ke surga dan apa saja yang membawa ke neraka, mereka sudah jelaskan kepada kalian. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Sudah jelas semuanya. Nabi sudah jelaskan semuanya, sampai Nabi pernah berdiri dari mulai ba'da subuh sampai zuhur, dari zuhur sampai asar, dari asar sampai maghrib, menjelaskan tentang semua agama Islam ini, dari mulai penciptaan makhluk sampai manusia masuk surga, masuk neraka, Nabi jelaskan. Di antara sahabat ada yang hafal, di antara mereka ada yang tidak. Artinya sudah lengkap, sempurna agama ini. Maka Allah turunkan di padang Arafah ketika Hajjatul Wada, ayat dalam surah Al-Maidah ayat 3, surah yang kelima ayat 3. Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam jadi agama bagimu. Jadi sudah sempurna agama Islam ini, enggak boleh tambah, enggak boleh dikurangi lagi, sempurna. Makanya dikatakan oleh Imam Malik bin Anas, kata Imam Malik rahimahullah, Imam Darul Hijrah, kata beliau sebagaimana dinukil oleh Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya Al-I'tisam,
Kata Imam Malik, "Man ibtada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanatan faqad zama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah fa inna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina fama lam yakun yawma idzin dina fala yakun al-yawma dina." Kata Imam Malik bin Anas rahimahullah, Imam Darul Hijrah, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Malik, barang siapa yang mengadakan satu bid'ah dalam agama ini, yang dia menganggap bid'ah itu hasanah, maka sungguh dia telah menyangka Nabi Muhammad SAW telah khianat kepada risalah ini. Padahal Allah berfirman, pada hari ini aku akan sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Kata Imam Malik lagi, barang siapa dan apa yang tidak menjadi agama pada zaman Nabi, sekarang pun tidak menjadi agama. Artinya nggak boleh orang menambah yang baru dalam agama Islam ini dan menyangka bahwa itu bid'ah hasanah. Dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah. Ini pernyataan Imam Malik bin Anas, bahkan sebelumnya, jauh sebelum Imam Malik. Jauh sebelum Imam Malik ini pada abad kedua Hijriah. Sahabat saja, sahabat sudah mengatakan, seperti perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanatan. Setiap bid'ah itu sesat meskipun orang memandang hasanah, memandang baik. Ini sahabat mengatakan demikian. Kemudian Imam Malik juga mengatakan demikian. Barang siapa mengadakan satu bid'ah yang dianggap itu baik, maka dia telah menuduh Nabi Muhammad apa? Khianat. Berarti ada agama yang belum disampaikan. Sebab dia mengadakan suatu agama yang baru, yang dianggap oleh dia baik, yang dapat mendekatkan diri dia ke surga, yang dapat mendatangkan pahala. Menuduh Nabi Muhammad khianat. Berarti ada satu agama yang Nabi belum sampaikan, satu amalan yang Nabi belum sampaikan. Makanya kata Imam Malik, barang siapa mengadakan yang baru dalam agama ini, yang dianggap baik, yang Nabi gak contohkan, dia sungguh telah menuduh Nabi Muhammad khianat. Karena Allah sudah menyebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 3 ini, Islam sudah sempurna. Maka kata Imam Malik, apa yang tidak menjadi agama pada zaman Nabi sekarang pun gak jadi agama. Artinya gak boleh orang mengadakan yang baru dalam agama ini. Mungkin gak boleh kita untuk mengadakan sesuatu yang baru dalam agama yang Nabi gak contohkan. Dan ini penting dalam kita beragama. Sebab kalau diadakan juga, dipaksakan juga diadakan yang baru dalam agama yang Nabi gak contohkan, dia telah menyimpang dari siratal mustaqim. Kemudian dia telah menuduh Nabi Muhammad khianat. Dia telah mengadakan sesuatu bid'ah yang membawa kepada kesesatan. Kemudian apa? Amalnya dia diterima atau tidak? Tidak diterima oleh Allah Taala. Sebab Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah SAW, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami yang kami enggak contohkan, maka amalan itu tertolak. Dalam riwayat Muslim disebutkan, man amila amalan laisa ali amru fa huwa raddun. Barang siapa mengamalkan satu amalan yang enggak ada contoh dari kami, tertolak. Tertolak. Belum lagi akan diancam oleh Allah dengan neraka bagi orang-orang yang berbuat bid'ah. Dan juga orang yang menyalahi perintah Nabi, yang Nabi suruh taat kepada beliau, suruh ikut beliau, suruh ittiba kepada beliau, dia menyalahi dengan berbuat bid'ah, maka Allah mengancam dia akan ditimpakan azab. Allah menyebutkan dalam surah An-Nur, surah yang ke-24 ayat 63, Allah berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna amri an tusibahum fitnatun ay yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah berhati-hati orang yang menyalahi perintah kami, perintah Rasulullah SAW, akan terkena fitnah atau azab yang pedih. Itu ayat-ayat dicatat, semua dicatat, ditulis. Antum tiap kajian bawa buku, ya.
supaya manfaat. Bukunya dibawa, catatan dibawa, mushaf dibawa. Kemudian agama Islam ini sudah sempurna dan Allah menjaga agamanya. Al-Quran dan Sunnahnya terjaga, terpelihara. Meskipun banyak orang yang berusaha untuk membuat yang seperti Al-Quran, nggak bisa. Hatta satu ayat nggak akan bisa. Juga orang berusaha untuk memasukkan sunnah-sunnah Nabi, nggak bisa juga. Ada ulama-ulama yang menjelaskan bahwa hadis itu palsu, hadis itu lemah. Jadi betul-betul terjaga, Quran dan Sunnah terjaga. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Hijr, surah 15 ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Lihat di halaman 11 itu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan sungguh kami yang menjaganya. Jadi Al-Quran terjaga, termasuk juga apa? Kalau Quran terjaga termasuk apa? As-Sunnah. Kalau Quran terjaga, As-Sunnah juga terjaga. Karena nggak mungkin As-Sunnah nggak terjaga. Karena As-Sunnah menjelaskan Al-Quran. Maka dijelaskan oleh Imam Muhammad bin Ibrahim Al-Wazir rahimahullah yang wafat tahun 840 Hijriah, dia mengatakan konsekuensi dari ayat ini bahwa syariat Rasulullah SAW tetap terpelihara dan sunnahnya tetap dijaga oleh Allah. Meskipun banyak orang-orang yang membuat hadis palsu, tapi ketahuan, semua ketahuan. Dan dijelaskan sampai Imam Ibnu Jauzi menulis buku namanya Al-Maudu'at, hadis-hadis yang maudhu, 3 jilid, hadis yang palsu. Begitu juga Imam Syaukani nulis juga kitab tentang hadis palsu, Al-Fawaidul Majmu'ah fil Ahaditsil Mawdu'ah. Al-Fawaid Al-Majmu'ah fil Ahaditsil Mawdu'ah. Dia jelaskan tentang hadis yang maudhu, yang palsu. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, dari isi Al-Quran, dari isi sunnah-sunnah Nabi, yang paling pokok itu tentang tauhid, tentang akidah. Itu yang paling pokok. Karena dakwanya para nabi, dakwanya para rasul, mereka memulai dakwanya dengan apa? Dengan tauhid. Nabi Nuh alaihissalam selama 950 tahun mendakwakan dakwah tauhid. Begitu juga Nabi Muhammad SAW mendakwakan selama di Mekah 13 tahun tentang tauhid. Jadi akidah ini masalah yang penting, harus dikaji dan diulang ribuan kali. Nah, akidah ini. Sebab kalau akidahnya rusak, ya semuanya rusak amalnya. Umpamanya sekarang dia sholat, puasa, zakat, haji, sedekah dan yang lainnya. Tapi dia punya keyakinan bahwa wali-wali itu bisa menciptakan langit dan bumi. Wali-wali itu bisa memberikan rezeki. Wali-wali itu bisa menyembuhkan penyakit. Ini syirik atau tidak? Syirik. Kalau syirik, membatalkan amal atau tidak? Batal. Seluruh amalnya batal. Seluruh amal yang akan sholat, puasa, zakat, haji, umrohnya dia, sedekahnya dia, seluruhnya hapus. Sebab Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya kau berbuat syirik, hapus seluruh amalmu, hapus dan kau termasuk orang yang merugi. Makanya masalah tauhid masalah penting. Ada orang sholat, kemudian dia sholatnya riya, diterima apa Allah tidak? Tidak. Baca Qurannya bagus, atau jadi imam bagus bacaannya, tapi riya, diterima nggak? Nggak diterima oleh Allah. Atau sedekah banyak dia sedekahnya, tapi riya masuk syirik atau tidak? Masuk syirik, kata Nabi. Bahkan Nabi paling takuti kepada sahabat riya, yaitu syirkun asghar. Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar ar-riya. Makanya masalah akidah, masalah tauhid, masalah penting. Supaya amal kita nggak hapus. Supaya kita ini dihapuskan dosa kita dengan tauhid dan menjauhkan syirik. Seandainya kita datang kepada Allah dengan sepenuh bumi dosa, tapi tidak berbuat syirik, maka Allah akan datang kepada kita dengan sepenuh bumi ampunan. Sampai Allah mengatakan dalam hadits qudsi yang diriwayatkan Imam Tirmizi, dan hadis ini hasan,
Ya ibna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataaya, thumma lakitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepada aku dengan sepenuh bumi dosa, dengan syarat tidak menyekutukan aku, maka aku datang kepadamu dengan sepenuh bumi ampunan. Ya, tauhid ini masalah penting. Jadi masih banyak orang-orang yang dia berdoa kepada Allah, tapi berdoa juga kepada selain Allah. Mendatangi kubur-kubur tertentu, atau dianggap kubur keramat, atau kubur yang mengandung barokah, atau kubur wali, kemudian mereka minta di sana. Ini syirik, perbuatan syirik. Ini menghapuskan seluruh amal. Makanya harus sering diulang. Ya, belum lagi yang lainnya. Ini satu contoh dari ratusan contoh yang terjadi yang dilakukan oleh kaum muslimin. Jadi akidah tauhid, antum lihat di halaman 14. Akidah tauhid merupakan pegangan yang sangat prinsip dan menentukan bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Karena tauhid merupakan fondasi bangunan agama dan menjadi dasar bagi setiap amalan yang dilakukan oleh hambanya. Tauhid merupakan inti dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka pertama kali memulai dakwanya dengan tauhid, dan tauhid merupakan ilmu yang paling mulia, asyraful ulum. Setiap nabi, setiap rasul memulai dakwanya dengan apa? Dengan tauhid. Itu di halaman 20 saya sebutkan ayatnya. Di halaman 20. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Surah An-Nahl surah 16 ayat 36. Dicatat. Semua catat. Allah berfirman dalam surah 16 ayat 36, sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya ani'budullah wajtanibut taghut. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah dan jauhkan taghut. Jadi para anbiya wa rasul alaihi wasallam, mereka pertama kali memulai dakwah dengan tauhid. Dan tauhid merupakan ilmu yang paling mulia, asyraful ulum. Maka ini yang harus kita dakwakan. Karena ilmu yang paling mulia ilmu tauhid, maka dakwah yang paling mulia dakwah tauhid. Bukan kita nggak menjelaskan tentang masalah sholat, puasa, zakat, haji, tetap kita jelaskan. Tapi yang paling pokok dulu kita jelaskan dari semuanya. Yang aham fal muhim, yang paling penting dulu kemudian yang penting. Kemudian saya lanjutkan, akidah yang benar. Lihat di halaman 14 lagi. Akidah yang benar adalah perkara yang amat penting dan kewajiban paling besar yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Karena sesungguhnya sempurna dan tidaknya satu amal, diterima dan tidaknya amal tersebut bergantung kepada akidah yang benar. Kebahagiaan dunia dan akhirat dapat diperoleh oleh orang-orang yang berpegang pada akidah yang benar ini dan menjauhkan diri dari hal-hal yang menafikan dan mengurangi kesempurnaan akidah tersebut. Akidah yang benar adalah akidah al-firqatun najiyah, akidahnya golongan yang selamat, akidah at-taifah al-mansurah, golongan yang mendapat pertolongan Allah, akidah salaf, akidah ahlul hadis, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Islam yang Allah karuniakan kepada kita, yang harus kita pahami, yang harus kita pelajari, kita pahami dan amalkan adalah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih menurut pemahaman para sahabat, yaitu salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in merupakan aplikasi langsung dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Adalah satu-satunya pemahaman yang benar, dan akidah serta manhaj mereka adalah satu-satunya yang benar. Sesungguhnya jalan kebenaran menuju kepada Allah hanya satu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW tentang hadis iftiraqul ummah, tentang perpecahan umat. An Auf bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah SAW iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan fawahidatun fil jannati wa 70 fil nar wa iftaraqatin nasara ala 72 firqatan fa 71 fil nar wa wahidatun fil jannah والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة واحدة في الجنة و72 في النار قيل يا رسول الله من هم قال الجماعة. Tolong anak yang nangis itu dibawa keluar.
Tolong yang nangis dibawa keluar, jangan ganggu. Dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, umat Yahudi berpecah belah menjadi 71 golongan. Maka hanya satu golongan yang masuk surga dan 70 golongan masuk neraka. Umat Nasrani berpecah belah menjadi 72 golongan dan 71 golongan masuk neraka dan hanya satu golongan yang masuk surga. Dan demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh akan berpecah belah umatku menjadi 73 golongan. Hanya satu golongan yang masuk surga dan 72 golongan masuk neraka. Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka satu golongan yang selamat? Rasulullah SAW menjawab, al-jamaah. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan ini lafadznya dalam Kitabul Fitan bab iftiraqul umam. Diriwayatkan juga oleh Imam Al-Lalikai dalam Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya Sunnah. Hadis ini hasan dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Di sini Nabi menyebutkan bahwa orang Yahudi berpecah menjadi 71. 71 disebutkan 70 masuk neraka, satu yang masuk surga. Nah, satu yang masuk surga itu yaitu orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam dan mati dalam keadaan beriman. Begitu juga Nasrani terpecah menjadi 72, 71 masuk neraka, satu yang masuk surga. Yang masuk surga dari umat Nasrani mereka yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi Isa sebagai nabi, rasul dan hamba Allah, dan mereka mati dalam keadaan demikian. Ini sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Sebelum diutus Nabi. Adapun setelah diutus Nabi Muhammad SAW, mereka Yahudi dan Nasrani wajib untuk masuk dalam agama Islam. Kalau mereka tidak masuk Islam, mereka masuk neraka sebagaimana disebutkan di bawahnya hadis Nabi. Adapun setelah diutus Nabi Muhammad SAW, maka semua umat Yahudi dan Nasrani wajib masuk Islam, yaitu agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai penutup para nabi. Prinsip ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Rabb yang diri Muhammad di tangannya, demi Allah yang demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, tidaklah mendengar seorang dari umat Yahudi dan Nasrani tentang diutusnya aku, yaitu Muhammad, kemudian ia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian Nabi menyebutkan SAW tentang umat Nabi Muhammad, bahwa umat Nabi Muhammad berpecah menjadi 73 golongan. Kalau Yahudi 71, Nasrani 72, umat Islam 73. Berarti umat Islam ini banyak pecahnya. 72 kata Nabi masuk neraka, satu yang masuk surga. Untuk perhatikan di sini. Nabi menyebutkan di hadis yang lain, "Kullum finnar illa millatan wahida, ma anali wa ashabi." Semua golongan tersebut tempat neraka kecuali satu, yaitu aku dan para sahabatku yang berjalan di atasnya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Hakim dari sahabat Abdullah bin Amr. Tentang hadis ini, hadis iftiraqul ummah. Yang pertama, fawaid yang dapat kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, bahwa al-iftiraq sunnatullah ta'ala wa qadari ala ahli al-baghi wal inhiraf. Bahwa perpecahan itu merupakan sunnatullah ta'ala dan takdirnya Allah bagi orang-orang yang zalim dan menyimpang. Bagi orang-orang yang zalim dan menyimpang. Sebab Allah berfirman dalam surah Hud, "Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk." Dan mereka tetaplah berselisih kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi bahwa ikhtilaf, perpecahan itu merupakan sunatullah, dan mereka tetap berpecah belah kata Allah bagi orang-orang yang zalim dan menyimpang, illa ma rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menyebutkan demikian di surah Hud ayat 118 dan 119, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Dan tetaplah mereka berselisih kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Demikianlah Allah menciptakan mereka, tetap berselisih mereka ini dari orang-orang yang baghi, yang zalim dan menyimpang, tetap berselisih. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu, sungguh-sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dari jin dan manusia semuanya, kata Allah. Nasallallahu alaihi wasallam. Allah akan penuhi neraka jahanam dari jin manusia. Tentunya bagi orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang menyeleweng, orang-orang yang tetap dalam kezoliman mereka. Sesudah datangnya ilmu, mereka tetap menyimpang. Jadi nas Al-Quran, kecuali yang dirahmati Allah. Makanya kita mohon kepada Allah agar kita termasuk yang dirahmati oleh Allah SWT. Yang kedua, bahwa iftiraq al-muslimin itu perpecahan mereka lebih banyak daripada yang sebelumnya. Jadi iftiraqul muslimin iftiraqan aktsar mimman qablahum, bahwa perpecahan kaum muslimin itu lebih banyak dari orang-orang sebelum mereka. Kalau Yahudi 71, Nasrani 72, kaum muslimin 73. Makanya Nabi menyebutkan umat Islam ini akan berpecah belah dengan perpecahan yang banyak. Di hadis Irbad bin Sari yang antum sudah hafal, yang kata Nabi SAW, "May ya'ish minkum ba'di fasayarah ikhtilafan katsira." Barang siapa yang hidup sesudah wafatku, fasayarah ikhtilafan katsira, dia akan melihat perselisihan yang banyak, kata Nabi SAW. Kemudian Nabi memberikan solusi dengan berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan sunnah khulafaur rasyidin. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaqu biha wa 'addu 'alaiha bin nawajil. Kemudian yang ketiga, bahwa iftiraqul muslimin iftiraqun fil millah. Jadi iftiraq, perpecahan kaum muslimin, iftiraq fil millah, artinya berkaitan dengan syariat dan agama, perpecahan mereka. Berkaitan tentang akidah, berkaitan tentang manhaj, perpecahan mereka. Bukan perselisihan berkaitan dengan masalah perbedaan dalam masalah fikih. Perbedaan dalam masalah fikih nggak ada masalah. Perbedaan dalam masalah fikih nggak ada masalah. Artinya di antara para sahabat juga ada berbeda pendapat. Di antara tabi'in berbeda pendapat. Di antara para imam seperti Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i berbeda pendapat, nggak ada masalah. Tapi akidah mereka satu, manhaj mereka satu. Tetap mereka berpegang teguh pada Quran dan Sunnah, lah pahami? Salaf semuanya, imam-imam. Dalam masalah fikih ada perbedaan di antara mereka. Tentunya kalau terjadi perbedaan, kembalikan kepada apa? Quran dan Sunnah. Tentu yang benar hanya satu. Perbedaan itu ada yang salah, ada yang benar. Yang salah ditinggal, yang benar kita ikuti. Gitu. Bukan kalau ada perbedaan pendapat di antara para imam itu kemudian bahwa itu boleh, benar. Enggak, tetap ada perbedaan itu. Tapi masih ada satu yang benar. Pasti ada satu yang benar. Yang berkaitan dengan iftiraq ini berkaitan dengan akidah, dengan manhaj yang mereka menyimpang dari siratal mustaqim. Tapi perbedaan dalam masalah kaitan dengan masalah perbedaan pendapat itu tidak kemudian dikatakan mereka berpecah belah, tidak ada perbedaan pendapat, tapi tetap dikembalikan kepada Quran dan Sunnah karena Allah menyuruhkan demikian. Allah memerintahkan demikian, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila.
Jika kamu berselisih tentang satu masalah agama, satu perkara agama, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kembalikan ke Quran Sunnah. Jika kalian beriman kepada Allah dan akhir, yang demikian yang paling baik dan sebaik-baik akibatnya. Jadi nanti ini yang iftiraq ini, perbedaan dalam syariat dan agama, mereka punya kaidah-kaidah sendiri, pemahaman sendiri yang berbeda dengan pemahaman yang lainnya. Jadi iftiraq fi syariat, iftiraq fi din ini, mereka Nabi sebutkan di sini, sungguh akan berpecah umatku. Jadi mereka tetap umat Islam. Tetap mereka sendiri adalah yang beribadah kepada Allah, kiblatnya satu, agama mereka satu. Cuma perbedaan mereka dalam masalah akidah dan prinsip yang mendasar, yang mereka menyimpang dari Shiratal Mustaqim. Jadi disebutkan dalam syarah Sunan At-Tirmidzi, yaitu kitab Tuhfatul Ahwadi, Imam Mubarak Al-Furi. Jadi Mubarak Furi mengatakan bahwa tentang perbedaan dalam milah ini, annahum, kata beliau, yastariquna firaqa, tatadayyanu kullu wahidatin minha bi khilafi ma tatadayyanu bihi al-ukhra. Sebutkan 73 golongan, 72 masuk neraka. Menunjukkan apa? Bahwa sebab kebinasaan itu banyak sekali. Sedangkan jalan selamat hanya satu. Penting untuk kita ketahui ini tentang manhaj-manhaj ini, supaya kita paham perpecahan ini banyak sekali. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, yaitu wujub sulukis sabil najah wa mufaraqa as-subul al-munharifah. Yang keenam, wajibnya kita menempuh jalan yang selamat, wajib kita tempuh. Kalau jalan yang binasa itu banyak, jalan selamat hanya satu, berarti yang keenam ini wajib menempuh jalan selamat.
dan memisahkan diri dari jalan-jalan yang menyimpang. Wajib menempuh jalan selamat. Wajib kita mempelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wajib kita mempelajari akidah Salafus Saleh yang merupakan agama Islam itu sendiri. Kita wajib pelajari Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Wajib kita pelajari. Itu yang pertama kali kita wajib menempuh, menuntut ilmu. Jadi bukan sekedar menisbatkan diri kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan menisbatkan kepada pemahaman Salafus Saleh atau mengatakan saya salafi atau yang lainnya, bukan. Tapi mempelajarinya, mengkajinya, memahaminya dengan pemahaman yang benar dan mengamalkannya. Sebab banyak orang yang intisab kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau kepada salaf, tapi mereka jauh dari Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka jauh dari Salafus Saleh. Maka wajib kita menempuh jalan ini, wajib. Menempuhnya dengan apa? Dengan belajar, mengkaji akidah ini, pemahaman ini, dan terus menerus kita pelajari. Ini wajib untuk kita pelajari. Kalau enggak, ya enggak akan selamat. Antum juga baca buku ini, tamatkan buku Syarah Akidah ini. Paling enggak minimal 3 kali antum tamatkannya, sehingga tahu isinya dari buku ini. Banyak orang yang hanya ya cuma buka-buka aja, nggak tahu isinya. Gitu. Bahkan ada juga beberapa ustadz udah ngajar buku ini, nggak tahu tuh paham apa enggak dia ngajar tuh ustadz itu. Bukan satu ustadz ini yang ngajar buku saya ini, bukan satu ustadz, banyak ustadz. Tapi saya nggak tahu dia belajar di mana itu. Kemudian dia udah baca belum semuanya, dan udah diulang belum? Karena ini kajian bukan kajian asal lewat. Ini akidah yang wajib diyakini dengan benar, dipahami dengan benar, dan diamalkan dengan benar. Yang ketujuh, mukhalafah al-firqah najiyah halakun wa adabun wa furqatun. Menyalahi golongan yang selamat itu pasti binasa, pasti mendapatkan adab, dan pasti berpecah. Mukhalafah al-firqah najiyah halakun wa adabun wa furqah. Jadi menyalahi jalan yang selamat ini pasti orang itu binasa, pasti mendapatkan adab, pasti berpecah belah umat ini. Kalau sudah menyalahi jalan yang selamat ini pasti berpecah belah. Sebab Nabi menyebutkan kulluha finnar illa wahidah. Kulluhum finnari illa millatan wahidah ma'ana ali washabi. Semuanya masuk neraka kecuali satu millah, yaitu orang menempuh jalanku dan para sahabatku radhiyallahu majma'in. Nah, kita lanjutkan. Untuk melihat halaman 16. Allah memerintahkan kepada umat Islam agar mereka mengikuti satu jalan dan tidak boleh mengikuti jalan yang mencerai-beraikan manusia dari jalan Allah. Sebagaimana Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Di sini disebutkan wa anna hadza sirati mustaqima. Ini di surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Ini jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wa la tattabi'u subul, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum sabili. Niscaya jalan-jalan yang lain itu akan mencerai-beraikan kamu jalan Allah. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikian Allah wasiat kepada kamu agar kamu bertakwa. Tentang ayat ini Nabi sudah jelaskan. Antum lihat di halaman 104. Antum lihat halaman 104. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu berkata, khatta lana Rasulullah khattan biyadihi thumma qala hadha sabilullah mustaqima wa khatta khututan an yamini wa shimali ثم قال هذه سبل متفرقة ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW membuat garis dengan tangannya kemudian bersabda, ini jalan Allah yang lurus. Lalu beliau membuat garis-garis di kanan kirinya kemudian bersabda, ini adalah jalan-jalan yang bercerai-berai, jalan yang sesat. Tidak satu pun dari jalan-jalan ini kecuali dalamnya terdapat syaitan yang menyeru kepadanya. Selanjutnya beliau membaca firman Allah Ta'ala, wa anna hadza sirati mustaqimin fattabi'u, sampai akhir. Dan sungguhnya jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari Allah. Demikianlah Allah memerintahkan kepada kamu agar kamu bertakwa. Ini riwayat, ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Ad-Darimi, Al-Hakim, dan juga Imam Baqawi dalam kitabnya Syarh Sunnah, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sunnah Ibn Abi Asim, dan juga dimasukkan oleh Imam Nasr dalam tafsir An-Nasa'i. Tambahan Subul Mutafarriqatun diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Kita lihat penjelasan Imam Ibnu Qayyim. Kemudian halaman 16. Jadi jalan selamat itu hanya satu, yang lain itu mencerai-beraikan dari jalan Allah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, hal ini sebabkan jalan menuju kepada Allah itu hanya satu. Jalan itu adalah ajaran yang Allah wahyukan kepada Rasulnya. Jalan itu adalah ajaran yang telah Allah wahyukan kepada Rasul-Rasulnya dan kitab-kitab yang telah diturunkan kepada mereka. Tidak ada satupun yang dapat sampai kepada Allah tanpa melalui jalan tersebut. Sekiranya umat manusia mencoba seluruh jalan yang ada dan berusaha mengetuk seluruh pintu yang ada, maka seluruh jalan itu tertutup dan seluruh pintu terkunci kecuali dari jalan yang satu itu. Jalan itulah yang berhubungan langsung kepada Allah dan menyampaikan mereka kepada Allah. Ini tafsir Ibnu Qayyim, tafsir Qayyim Ibnu Qayyim, atau Bada'i'u Tafsir Al-Jami' lima fassarahu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian antum perhatikan lagi. Kata Syekh Abdul Malik bin Ahmad bin Mubarak Ramadhani Al-Jazairi dalam kitabnya Madarikun Nazar fi Siyasah, kata beliau begini, akan tetapi faktor yang membuat kelompok-kelompok dalam Islam itu menyimpang dari jalan yang lurus adalah kelalaian mereka terhadap rukun yang ketiga yang sebenarnya telah disyariatkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yakni memahami Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Surat Al-Fatihah secara gamblang telah menjelaskan ketiga rukun tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ayat ini mencakup rukun pertama Al-Quran dan rukun kedua As-Sunnah, yakni merujuk kepada Quran dan As-Sunnah sebagaimana telah dijelaskan di atas. Allah Azza wa Jalla berfirman, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim itu jalan orang yang telah Engkau beri nikmat mereka, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukannya jalan orang yang Engkau murkai dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Ayat ini mencakup rukun yang ketiga, yaitu merujuk kepada pemahaman salafus saleh dalam meniti jalan yang lurus tersebut. Padahal sudah tidak diragukan lagi bahwa siapa aja yang berpegang teguh kepada Quran Sunnah pasti telah mendapat petunjuk kepada jalan yang lurus. Disebabkan metode manusia dalam memahami Al-Quran Sunnah berbeda-beda, artinya metode mereka, pemahaman mereka berbeda-beda, ada yang benar, ada yang salah, maka haruslah memenuhi rukun yang ketiga untuk menghilangkan perbedaan tersebut, yaitu merujuk kepada pemahaman salafus saleh. Jadi ini harus kita perhatikan. Kata Ibnu Qayyim, perhatikanlah hikmah berharga yang terkandung dalam penyebutan sebab dan akibat ketiga kelompok manusia yang tersebut di akhir surah Al-Fatihah dengan ungkapan yang ringkas. Nikmat yang dicurahkan kepada kelompok pertama adalah nikmat hidayah, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Jadi generasi yang dimuliakan oleh Allah ini, generasi para sahabat itu dimuliakan oleh Allah, mereka dengan iman mereka, kemudian ilmu dan amal soleh. Maka tanpa ini nggak akan dimuliakan oleh Allah. Pertama iman, yang kedua ilmu, yang ketiga amal soleh. Itu harus perhatikan itu. Maka ini yang harus kita pelajari. Iman kita sudah beriman kepada Quran, kepada Allah,
kepada Rasulnya, kepada kitab itu semuanya kita imani. Kemudian setelah itu kita pelajari ilmunya, ilmu bermanfaat. Itu yang kita minta setiap hari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kemudian setelah itu amal saleh. Ini 17 kali kita minta ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka wajib kita pelajari. Dan kalau kita lihat umat yang ada ini, mereka mundur dan segala macam karena tidak mengamalkan rukun yang ketiga. Apa rukun yang ketiga? Pemahaman salafus saleh. Untuk melihat di halaman 19. Apabila umat Islam memahami Islam menurut pemahaman salaf dan mengamalkannya menurut cara yang dilaksanakan Rasulullah dan para sahabatnya, maka umat Islam ini akan mendapatkan hidayah, petunjuk, mendapatkan cahaya, mendapatkan barokah, mendapatkan ketenangan hati, terhindar dari pemahaman-pemahaman dan aliran-aliran yang sesat. Allah akan memberikan keselamatan kepada mereka, kemuliaan, kejayaan dunia dan akhirat, serta diberikan pertolongan oleh Allah untuk mengalahkan musuh-musuh Islam dari kalangan orang-orang kafir dan munafikin. Realita kondisi umat Islam yang kita lihat sekarang ini adalah umat Islam yang mengalami kemunduran, terpecah belah dan mendapatkan berbagai macam musibah dan petaka, dikarenakan mereka tidak berpegang teguh kepada akidah dan manhaj yang benar dan tidak melaksanakan syariat Islam sesuai dengan pemahaman sahabat, serta banyak dari mereka yang menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan Rasul bersabda, wa ju'ila dhillatu was-sagharu ala man khalafa amri wa man tashabba biqaumin fa huwa minhum. Kata Nabi SAW, bu'ithu baina yaday sa'a bis-sayf hatta yu'badallahu wahda la syarikalah wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi wa ju'ila dhillatu was-sagharu ala man khalafa amri wa man tashabba biqaumin fa huwa minhum. Aku diutus menjelang datangnya hari kiamat dengan membawa pedang hingga Allah menjadi satu-satu yang diibadahi dengan benar dan tidak ada sekutu bagi Allah, dan rezekiku dijadikan di bawah ayunan tombakku, dan dijadikan kehinaan dan kerendahan seorang yang menyelisih sunnahku, dan barang siapa menyerupai satu kaum maka ia termasuk golongan mereka. Hadis ini sahih dari Imam Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, dari sahabat Ibnu Umar, disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir dalam kitabnya Tahqiq Musnad Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami' Shaghir dan yang lainnya. Di sini Nabi menyebutkan SAW, aku diutus di hadapan kiamat dengan pedang sampai manusia beribadah hanya kepada Allah saja. Artinya Nabi disyariatkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai manusia ini beribadah hanya kepada Allah. Disyariatkan jihad antara kaum muslimin dengan kaum kafirin agar semua manusia, kaum kafir musyrikin beribadahnya kepada Allah. Itu Nabi diperintahkan demikian oleh Allah Ta'ala. Kemudian dijadikan rezekiku di bawah tombakku. Maksudnya Nabi diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurut nas Al-Quran, diberikan oleh Allah apa? Humus, 1/5 dari harta rampasan perang untuk Rasulullah SAW. Karena Rasulullah tidak menerima sedekah, Rasulullah tidak terima zakat. Rasulullah, keluarganya, istrinya, anak-anak keturunannya Rasulullah tidak berhak menerima zakat. Tidak boleh menerima sedekah, tidak boleh. Mereka mendapatkan hak apa? Yaitu 1/5 dari rampasan perang, khumus itu. Makanya syariat jihad tetap ada, dan puncaknya agama jihad kepada siapa? Kepada kaum musyrikin, kafirin, dan itu menurut syariat dilaksanakan bersama ulil amri. Nggak bisa jihad sendiri, nggak bisa. Jihad ini syar'i dan ada ketentuannya, ada syaratnya, ada aturannya, ada adabnya dalam Islam. Kemudian di sini yang jadi syahid di sini. Antum lihat yang jadi syahid di sini dalam bab ini, wa ju'ila dhillatu was-sagharu 'ala man khalafa amri, dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang-orang yang menyelisih sunnahku. Jadi ketika orang sudah menyelisih sunnah, mereka berbuat bidah, pasti hina umat Islam ini. Kemudian wa man tashabba biqaumin fa huwa minhum, barang siapa menyerupai satu kaum maka termasuk golongan mereka. Artinya kita enggak boleh menyerupai orang-orang kafir. Ya, sampai sini kajian kita. Mudah-mudahan yang kita kaji ini bermanfaat. Ini masih muqaddimah, dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan bab-bab selanjutnya. Wassallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang begitu bermanfaat yang disampaikan untuk kami di kesempatan pagi hari ini.
Untuk selanjutnya kami memberikan kesempatan bagi pemirsa TV Roja dan juga pendengar radio Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami untuk bertanya langsung via telepon maupun pesan singkat. Untuk telepon di 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Kami harapkan pertanyaan Anda sesuai dengan pembahasan di kesempatan pagi hari ini. Untuk pesan singkat di 0819896543. Silahkan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini di mana? Bapak Taufik di Bogor. Silakan Pak Taufik pertanyaannya. Ini tadi saat terakhir yang menyimaknya baru nyampe gitu. Alhamdulillah ini masuk. Iya. Nah, ketika sholat berjamaah itu apa yang diucapkan imam itu kan bacaan makmum yang dijaharkan. Nah, ketika sholat subuh kan jahar nih. Nah, saya ini tidak membaca Al-Fatihah gitu kan. Ya. Ya, Pak. Terus. Terima kasih Pak Taufik atas pertanyaannya. Silakan Ustaz diberikan pencerahannya, silakan. Iya, pertanyaannya saya harapkan berkaitan dengan materi. Pertanyaan itu berkaitan dengan materi, berkaitan dengan masalah prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu penting buat kita semuanya. Ada pun yang ditanyakan tadi berkaitan dengan masalah sholat berjamaah, yaitu tentang baca Al-Fatihah. Kalau kita berjamaah, sholat berjamaah, imam membaca dengan jahar, dengan keras, apakah kita baca Al-Fatihah atau tidak? Ini masalah perbedaan pendapat di kalangan para imam. Yang rajih, kalau imam membaca dengan keras, ya kita dengarkan. Itu yang rajih dari dua pendapat ulama. Imam yang empat berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan imam baca dengan keras, ya kita juga baca Al-Fatihah. Tapi ulama yang lain mengatakan dengarkan dan diam. Dasarnya apa? Ya Al-Quran yang menyuruh untuk dengarkan dan diam. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf di ayat 204, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apa yang dibacakan Al-Quran adalah kamu dengarkan dan diam agar kamu mendapatkan rahmat. Ketika imam baca surah Al-Fatihah, imam membaca surah, ini imam baca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran disuruh oleh Allah dengarkan dan diam. Bagi hadis Nabi yang sahih, Nabi SAW di awal-awal menjelaskan kepada para sahabat agar mereka membaca. Nabi baca Al-Fatihah, para sahabat baca Al-Fatihah. Nabi baca surah, para sahabat juga baca surah. Setelah itu Nabi merasa terganggu. Nabi terganggu, Nabi katakan, kenapa aku dilawan dengan baca Al-Quran? Jangan kalian baca kecuali Al-Fatihah. Al-Fatihah itu, maka ada beberapa hadis yang sahih dari Bukhari Muslim, tidak sah salat kecuali dengan Al-Fatihah. La salata illa bifatil kitab. Tidak sah salat kecuali dengan Al-Fatihah. Kemudian setelah itu Nabi jelaskan lagi, setelah Nabi merasa terganggu, Nabi melarang mereka. Bagaimana riwayat yang sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah, kemudian Nabi larang lagi, kenapa kalian mengganggu aku dalam salat? Lah sahabat disuruh baca Al-Fatihah, kemudian Nabi larang lagi. Sampai kata Abu Hurairah, fantahan nasu anil qiraati fi ma jahara fihi Rasulullah. Kemudian manusia semuanya diam pada bacaan-bacaan yang Nabi keraskan bacaannya, seperti subuh 2 rakaat. Para sahabat diam setelah itu. Maghrib rakaat pertama kedua, Isya rakaat pertama kedua, sholat Jumat diam sudah. Tapi dalam masalah sholat yang sir, yang disirkan seperti zuhur, asar, maghrib rakaat ketiga, Isya rakaat ketiga keempat, ya baca kita. Bab nggak sah sholat tanpa Al-Fatihah. Kalau yang sir kita wajib baca. Kalau kita sholat sendiri ya wajib baca Al-Fatihah dan surah. Kalau kita sholat sendiri wajib baca Al-Fatihah ataupun surahnya sunnah. Tapi kalau kita berjamaah dengan yang keras, imam baca dengan keras, ya kita diam. Itu yang raji, yang kuat dari dua pendapat ulama. Kalau ada yang baca juga, ya nggak ada masalah, sah sholatnya. Ya itu aja. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semua bermanfaat untuk yang bertanya dan kita akan balik ke pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan yang serupa, khususnya dari saudara Sodik di Cikampek yang beliau bertanya, Ustaz, apakah berakidah Allah ada di mana-mana cukup untuk membuat amalannya tidak bisa diterima? Karena saat ini di masyarakat
di keluarga kita, dan di medsos ada perbedaan pendapat tentang Allah ada di mana-mana. Apakah ini akan mempengaruhi akidah seseorang? Silakan. Iya, tentang masalah Allah itu ada di mana secara fitrah, akal, syariat menjelaskan bahwa Allah di langit, Allah di atas arsy. Ini wajib kita yakini. Ini fitrah. Yang pertama kali rusak fitrahnya ya Firaun. Dia menolak tentang Allah itu berada di atas langit, di atas arsy. Sebab semua manusia, bukan hanya manusia, hatta binatang, tetap mereka mengangkat ke langit. Kan disebutkan dalam riwayat ketika terjadi istisqa, ketika Nabi Sulaiman itu melewati semut, mengangkat ke langit, berdoa minta kepada Allah. Itu binatang. Orang kafir umpamanya, orang kafir, kalau mereka berdoa kita tanya kemana mereka? Ke langit. Anak kecil ketika berdoa ke langit. Ini jelas menunjukkan bahwa Allah di langit. Kalau nas Al-Quran banyak sekali, ratusan ayat menjelaskan Allah di atas langit. 7 ayat menjelaskan Allah di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alas istawa. Ayat-ayat menjelaskan Allah di atas langit banyak. Seperti ayat Aamintu man fis sama, maka kamu bersama dengan yang di langit. Begitu juga Allah menyebutkan wa huwal 'aliyyul kabir. Allah Maha tinggi dan Maha besar, Maha tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah Allah yang Maha tinggi. Ketika kita sujud kita baca subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah Maha tinggi. Berarti Allah di atas langit. Dan semua ini naik kepada Allah semuanya. Menunjuk kepada Allah semuanya. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalu shalih. Banyak arusan ayat menjelaskan Allah. Dan Allah bersama. Kita wajib meyakini demikian. Ini fitrah. Sampai Nabi SAW bertanya kepada seorang budak, "Aina Allah?" Di mana Allah? Dijawab, "Fis sama," di atas langit. "Wa man ana?" "Anta Rasulullah." Engkau Rasulullah. Kata Nabi SAW, "A'tiqha fa inna mu'minah." Merdekakan dia karena seorang mukmin. Dengan mengatakan Allah di atas langit dan dengan mengatakan dia beriman kepada Rasulullah, maka dia seorang mukmin. Maka kita wajib meyakini demikian. Adapun orang mengatakan bahwa Allah di mana-mana, ini kekeliruan, kesesatan, kekufuran. Kalau Allah, dia nggak meyakini Allah di atas langit, berarti dia nggak tahu tentang Rabbnya, Allah Rabbul Alamin, yang dia sembah, yang dia meminta, yang dia ruku dan sujud kepadanya, yang dia beribadah hanya kepada Allah. Bagaimana dia nggak tahu? Kalau dikatakan di mana-mana, berarti ada di tempat yang baik, tempat yang buruk, tempat yang bersih, tempat yang kotor. Nggak mungkin. Allah sendiri yang menyebutkan Ar-Rahman 'alas istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Wajib kita menetapkan sebagaimana Allah tetapkan. Kalau dia punya keyakinan karena ikut-ikutan di masyarakat karena kekeliruan, ya ini dia wajib taubat kepada Allah dan dia wajib kembali. Karena akidahnya semua imam ahlu sunnah menjelaskan dalam kitab akidah tentang Allah di atas langit. Nas Al-Quran, hadis Nabi, dan para imam demikian semuanya seperti itu. Termasuk Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, saya bawa kitabnya ini, Al-Ibana. Sengaja saya bawa untuk menunjukkan tentang akidah ini. Ini Al-Ibana an Usulid Diyanah. Al-Ibana. Imam Abul Hasan menjelaskan dalam kitabnya ini tentang Allah bersemayam di atas arsy. Ini akidahnya Abul Hasan. Cuma orang-orang menganggap bahwa Allah di mana itu akidah Al-Asy'ari. Ini salah. Abul Hasan akidahnya justru mengikuti akidahnya Imam Ahmad. Ini saya bawakan di dalam kitab Al-Ibana an Usulid Diyanah yang diterbitkan oleh Darul Fadilah. Ini dikumpulkan dari 6 makhtutat. Jadi 6 manuskrip tulisan tangan dari berbagai negara. Ada satu di Jerman, ada di Italia, di mana-mana di Turki. Ini dikumpulkan dari tulisan muridnya Imam Abul Hasan Asy'ari.
ditahqiq oleh Abu Abdul Ilah Dr. Saleh bin Muqbil. Ini terbitan tahun 1432. Dan ini kitab betul-betul kitab tulisannya Abul Hasan Imam Al-Asy'ari. Beliau ditanya tentang istiwanya Allah. Apa yang kau katakan tentang istiwanya Allah di atas arsy? Beliau menyebutkan bahwa Ar-Rahman istawa, Allah di atas langit. Imam Abul Hasan Asy'ari ini dia wafatnya tahun 324 Hijriah, abad keempat ya. Dan beliau, perhatikan sebelum saya sebutkan tentang ini, bahwa Abul Hasan Asy'ari itu dalam hidupnya mengalami 3 fase. Yang pertama, beliau itu mengikuti akidah Mu'tazilah selama berapa? 40 tahun. Karena dia mengikuti bapak tirinya. Jadi ibunya nikah lagi dengan Abu Ali Al-Jubba'i, tokoh Mu'tazilah. Sehingga dia belajar kepada bapaknya ini 40 tahun dia Mu'tazilah. Setelah itu dia keluar dari Mu'tazilah. Fase yang kedua. Ini semuanya terjadi di Irak, di Baghdad, di Basrah. Dia mengatakan, saya keluar dari akidah Mu'tazilah sebagaimana di mimbar ini depan kaum muslimin. Karena dia seorang imam. Saya tinggalkan akidah Mu'tazilah sebagai saya buka jubah saya ini. Kemudian dia mengikuti yang kedua, menetapkan 7 sifat Allah dan mentakwil semua sifat yang lainnya. Ini fase yang kedua, beberapa tahun aja. Setelah itu, fase yang ketiga, dia mengikuti akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Maka ditulislah buku ini, Al-Ibana an Usuluddin. 3 kitab dia tulis. Di akhir hayatnya sebelum dia meninggal 3 kitab dia tulis. Yang pertama ini Al-Ibana an Usuluddin. Yang kedua, beliau menulis kitab Ar-Risalah ila Ahli Tsaghar. Yang ketiga, beliau menulis kitab Maqalat Al-Islamiyin. Beliau menjelaskan tentang firqah-firqah yang sesat dalam kitabnya Maqalat Al-Islamiyin. Dan beliau menjelaskan di sini tentang Allah di atas langit. Beliau membawakan ayat Ar-Rahman istawa. Dan Allah juga berfirman, "Ilayya yas'adu kalimut thayyib." Allah mengatakan juga barafa'allah ilaihi. Kemudian Allah mengatakan yudabbirul amra minas sama'i ilal ardh tsumma ya'ruju ilaihi. Dan seterusnya. Beliau menyebutkan demikian. Jadi beliau meyakini dan beliau bawakan ini tentang ayat-ayatnya dan dalil-dalilnya. Dan juga beliau mengatakan lagi, wa ra'ainal muslimin jami'an yarfa'una aydihim idza da'u nahwa as-sama'. Dan kami melihat juga kaum muslimin semuanya kalau mereka berdoa mengangkat tangannya ke langit. Ya, kalau dia mengatakan di mana-mana, dia mengangkat ke mana-mana tangannya, menghadap ke mana-mana. Kalau dia mengangkat ke langit satu, itu kepada Allah di atas langit. Yaitu di anna Allah azza wa jalla mustawin al-'arsy alladhi huwa fawqa as-samawat. Falaula anna Allah azza wa jalla al-'arsy lam yarfa'u aydihim nahwa al-'arsy. Kalau seandainya Allah tidak di arsy, mereka enggak akan angkat tangannya ke langit. Dan banyak lagi beliau sebutkan di sini. Dan juga beliau membantah tentang Mu'tazilah, Jahmiyah dan yang lainnya yang mentakwil sifat-sifat ini dan menolak. Jadi ini bantahan kepada orang-orang mengatakan bahwa mereka mengikuti Asy'ariyah. Abul Hasan berlepas diri dari itu. Imam Abul Hasan Asy'ari dalam kitabnya Al-Ibana menjelaskan bahwa akidah saya, akidah salaf, dan saya menetapkan bahwa Allah itu berada di atas langit dan arsy. Bahkan dalam kitabnya Ar-Risalah ila Ahli Tsaghar, beliau menyebutkan bahwa ijma para ulama, ijma semua ulama tentang Allah di atas langit, ijma. Berarti yang menyimpang sesat. Sekarang pertanyaan, bagaimana kalau dia melakukan amal-amal soleh yang dia ikhlas dan ittiba, diterima nggak amalnya? Terima. Karena keyakinan bukan keyakinan syirik.
Ini kesesatan, tapi bukan syirik. Kalau dia beramalkan amal-amal soleh tetap diterima. Itu pertanyaan yang tadi. Wallahu a'lam. Kemudian ada pertanyaan ini, pertanyaan singkat. Di sini disebutkan ada pernyataan seorang dai yang dia mengatakan tentang hadis iftirakul ummah itu dhaif. Yang sahih itu 1 yang masuk neraka, 72 masuk surga. Ya sekarang kalau dia mengatakan demikian, mana buktinya? Kan agama Islam agama apa? Agama dalil, agama hujjah. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ini yang menjelaskan tentang hadis iftirakul ummah itu sahih para ulama ahli hadis. Bukan orang awam, para ulama ahli hadis yang menjelaskan tentang hadis iftirakul ummah. Terus menerus dari zaman dahulu menjelaskan tentang hadis iftirakul ummah itu sahih, bahwa umat Islam terpecah menjadi 3 golongan, 72 masuk neraka, 1 masuk surga. Itu dijelaskan oleh para ulama sampai kepada kita, dan juga para ahli hadis yang menjelaskan. Adapun yang mengatakan itu 1 masuk neraka dan 72 masuk surga, hadisnya maudhu', palsu hadisnya. 1 masuk neraka, 72 masuk surga, itu hadisnya palsu. Sudah dijelaskan oleh para ulama terdahulu. Dan saya pernah tulis makalah ya tentang masalah ini. Saya tulis kurang lebih 30 tahun yang lalu. Saya tulis di majalah Al-Muslimun dulu. Ya, bukan baru penjelasan tentang ini. Ya saya pikir cukup sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan mudah-mudahan kita betul-betul mengikuti akidah yang benar, pemahaman yang benar. Dan ini harus pelajari. Antum baca bukunya lagi. Dan juga kepada para dai yang sudah mengajarkan buku ini, tolong antum baca lagi, ulang lagi, supaya antum juga paham sebelum antum mengajarkan kepada kaum muslimin. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, dan juga diberikan taufik oleh Allah untuk melakukan amal soleh, diberikan keyakinan yang benar, pemahaman yang benar, dan Allah memberikan kepada kita istiqamah dan manhaj yang hak sampai kita diwafatkan oleh Allah Taala. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kami Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizallahu taala yang di kesempatan pagi hari ini telah membimbing kita dan menyampaikan jawaban-jawaban yang begitu bermanfaat. Kita memohon kepada Allah untuk diberikan taufik untuk dapat memahaminya dan kembali memurojaahnya serta mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.